Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Mat Official dalam edisi pembahasan soal HOTS, soal Olimpiade Matematika. Yang pada episode kali ini kita akan menyajikan dan membahas sebuah soal terkait bangun datar trapesium yang untuk menyelesaikannya dibutuhkan ide kreatif, merekayasa bangun dan merekayasa rumus sehingga bisa menjawab permasalahan yang disajikan dalam soal. Selengkapnya, mari kita ikuti sajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal HOTS Matematika, tipe soal Olimpiade. Bersama saya Radi Abu Zulfikar dalam Sahabat Mat Official. Soal: perhatikan gambar. Diketahui luas segitiga ADE 15 cm persegi. Berapakah luas trapesium ABCD? Penyelesaian. Kita perhatikan gambar dengan seksama. Trapesium ABCD, luas segitiga ADE sudah diketahui yaitu 15 cm persegi. Daerah trapesium ABCD terbagi dalam 3 daerah, yaitu yang pertama adalah daerah segitiga ABE, yang kedua segitiga DCE, dan yang ketiga segitiga ADE. Sehingga luas trapesium ABCD merupakan gabungan dari 3 luas segitiga pada gambar, yaitu luas trapesium ABCD sama dengan luas segitiga ABE ditambah luas segitiga DCE ditambah luas segitiga ADE. Untuk luas segitiga ADE sudah diketahui nilainya, yaitu 15 cm persegi. Sementara untuk segitiga ABE dan DCE belum diketahui. Kita buat garis bantu untuk tinggi dari trapesium, yaitu AP, dan untuk tinggi segitiga ABE adalah RE, dan tinggi segitiga DCE adalah QE. Rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Sedangkan luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Maka kita tulis untuk luas trapesium jumlah sisi sejajar adalah A ditambah B dikalikan tinggi trapesium yaitu AP dibagi 2. Sama dengan luas segitiga ABE. Perhatikan segitiga ABE, kita anggap ABE sebagai segitiga 1 dengan alas A1 dan tingginya T1 adalah setengah kali A1 kali T1 ditambah luas segitiga DCE. Kita pandang segitiga DCE sebagai segitiga kedua, sehingga untuk rumus luasnya kita tulis setengah kali A2 kali T2 ditambah luas segitiga ADE 15 cm persegi. Nilai 15 tinggal kita substitusikan. Untuk tinggi trapesium kita misalkan T. Sekarang perhatikan titik E. Titik E berada pada pertengahan
dari sisi BC, sehingga panjang BE sama dengan panjang EC, dan akibatnya panjang RE akan sama dengan panjang QE, karena segitiga BER dan segitiga CED ini merupakan dua segitiga yang kongruen. Untuk QR ukurannya tentu sama dengan PA, yaitu T. Sementara QE sama dengan RE, sehingga QE ini adalah setengah T dan RE juga setengah T, yaitu masing-masing adalah setengah dari tinggi trapesium. Untuk segitiga ABE, alasnya adalah sama dengan sisi bawah trapesium, yaitu AB, yang kita beri nilai A. Sedangkan alas segitiga DCE adalah DC, sama dengan sisi trapesium bagian atas, yaitu B. Kita substitusikan untuk rumus luas trapesiumnya, dalam kurung A ditambah B tutup kurung kali T per 2 sama dengan luas segitiga ABE setengah kali A1 adalah AB, yaitu A, dikalikan T1 adalah RE, yaitu setengah T, ditambah luas segitiga DCE. Perhatikan di sini DCE, alasnya adalah DC, yaitu B, setengah kali alas berarti setengah kali B, kemudian dikalikan T2. T2 adalah QE, yaitu setengah T, ditambah 15 tetap. Kemudian setengah kali setengah kita kalikan, demikian juga setengah kali setengah yang ini kita kalikan, maka kita dapatkan persamaan yang ekivalen. Ruas kiri tetap, yaitu dalam kurung A plus B kalikan luar kurung T per 2 sama dengan setengah dikali setengah adalah seperempat, A dikali T adalah AT atau TA. Di sini saya balik, ada maksudnya. Ditambah setengah kali setengah adalah seperempat, B dikali T adalah BT atau TB, kemudian ditambah 15. Perhatikan ruas kanan yang saya beri warna merah, seperempat T dan seperempat T ini merupakan faktor persekutuan dari suku seperempat TA dan suku seperempat TB. Kita faktorkan dengan sifat distributif. Untuk ruas kiri tetap, ruas kanan menjadi dua suku yang pertama kita faktorkan seperempat T dikali dalam kurung A plus B. Faktor sekutunya kita keluarkan dengan sifat distributif, ditambah 15 tetap. Seperempat T dikali A plus B saya tulis identik dengan ruas kiri menjadi A plus B dikali T, sifat komutatif, yaitu A plus B ini satu paket, satu kelompok, saya geser ke depan, T nya ke belakang, kemudian seperempat saya tulis per 4, itu sama ya. Ruas kanan A plus B dikali T per 4, kita pindah ke ruas kiri menjadi min A plus B dikali T per 4. Bentuk A plus B dikali T per 2 kita nyatakan sebagai setengah dikali A plus B dikali T, dan bentuk A plus B kali T per 4 kita nyatakan sebagai seperempat dikali A plus B dikali T. Nah, seperti ini. Lah, mana setengahnya? Setengahnya kita nyatakan sebagai 2/4 agar penyebutnya sama dengan seperempat ya. Sehingga kalau kita perhatikan 2/4 dalam kurung A plus B dikali T ini dikurangi seperempat dalam kurung A plus B dikali T ini
merupakan pengurangan bentuk aljabar suku sejenis yang berkoefisien pecahan yaitu 2/4 dan 1/4, sehingga bisa kita lakukan operasi pengurangan karena penyebutnya sudah sama, menjadi 2/4 dikurangi 1/4 adalah 1/4 dikali A plus B dikali T sama dengan 15. Anggap saja A plus B dikali T itu satu paket, sehingga ketika kita mengurangkan tidak bingung. A plus B dikali T, ini juga ada A plus B dikali T, sehingga ini merupakan pengurangan bentuk aljabar suku sejenis. Nah, kita sudah punya bentuk persamaan baru yaitu 1/4 dikali dalam kurung A plus B dikali T sama dengan 15. Kita rekayasa persamaan ini agar penyebutnya ini bukan 4 tetapi 2. Caranya, kedua ruas ini kita kalikan dengan 2. 1/4 dikali 2 itu 2/4 atau setengah. Tentu yang variabelnya tidak ikut dikalikan karena ini merupakan bentuk perkalian, itu yang dikalikan hanya koefisiennya. 15 dikali 2 adalah 30. Nah, kita dapatkan bentuk setengah dikali dalam kurung A plus B dikali T sama dengan 30. Selanjutnya, setengah ini kita jadikan sebagai bentuk per 2. Sehingga ekuivalen dengan dalam kurung A ditambah B dikali T per 2 sama dengan 30. Nah, sekarang kalian cermati. A plus B dikali T per 2 yang bagian kiri dicermati dengan seksama. A plus B dikali T per 2 itu kita lihat ke sini. A plus B dikali T per 2 adalah rumus luas trapesium A, B, C, D. A plus B dikali T per 2 itu merupakan luas trapesium A, B, C, D. Jadi luas trapesium A, B, C, D yang berdasarkan rumus ini adalah A plus B dikali T per 2 itu nilainya sama dengan 30. Sehingga 30 cm persegi ini merupakan luas dari trapesium A, B, C, D yang ditanyakan dalam soal. Nah, begitu ya. Nah, di sini kita tidak tahu luas dari bagian-bagian trapesium yang terdiri dari 3 segitiga tadi. Untuk segitiga ABE dan DCE kita tetap tidak tahu berapa nilainya. Yang kita tahu hanya luas ADE karena sudah diketahui gambar. Sekalipun luas trapesium ABCD ini gabungan dari luas segitiga ABE, DCE, dan ADE, tanpa kita menghitung realnya luas ABE dan DCE berapa, tapi kita bisa menemukan luas dari trapesium ABCD ini. Nah, luar biasa ya, luar biasa benar-benar. Asik memang asik. Inilah soal HOTS. Ketika kita punya keinginan besar untuk memecahkan permasalahan, sehingga kita rekayasa bangun, kita rekayasa rumus, perolehan-perolehan kita, alhamdulillah akhirnya bisa terpecahkan sekalipun tanpa harus menghitung realnya luas segitiga yang belum diketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.